guys, kalau kalian pengen dukung Gerbang Lensa, jangan lupa ya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat, sahabat Gerbang Lensa. Hari ini podcast Gerbang Lensa memulai perdana dengan tamu kita, Bang Dani. Bang Dani adalah Ketua Dewan Pengurus Persatuan Tunanetra atau Pertuni yang ada di Bangka Belitung. Itu perwakilannya, Bang ya? Iya. Oke. Jadi intinya, Bang, Gerbang Lensa ini adalah suatu program yang dicetuskan, yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mempublikasikan setiap kegiatan yang ada di bidang, baik itu kebijakan dari Kementerian Sosial maupun Kementerian Desa dan dinas itu sendiri. Beberapa kategori yang menjadi tamu dari podcaster ini adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas tertentu. Jadi dia mempunyai nilai jual tersendiri. Tujuan kita adalah menginformasikan, mengedukasi, sekaligus membuka link untuk sahabat Gerbang Lensa mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi. Iya. Nah, itu dia. Boleh abang kenalin diri dulu, Bang? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, baik yang di dalam maupun di luar sana. Gerbang Lensa ya. 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 Ya, sedikit saya mengenalkan diri saya. Nama saya Suhamdani. Saya tinggal di Kelurahan Pait Lalang, ya. Jalan Peta nomor 30, Kelurahan Pait Lalang, Kecamatan Rangkoi. Ya. Kegiatan saya sehari-hari ya saya dakwah di situ, tapi lebih cenderungnya menangani praktisi ruqyah syariah. Cukup, Pak? Ya. Jadi praktisi ruqyah syariah ya, Pak ya. Jadi teman-teman bahwa Bang Sukamdani ini tunanetra ya, Bang ya. Tunanetra yang nggak bisa melihat di luar, otomatisnya kayak gitu. Inti dari podcaster ini adalah kita menginspirasi bahwa teman-teman tunanetra atau yang mempunyai disabilitas tidak perlu minder ya, Bang. Iya, betul. Karena kesetaraan itu sama. Manusia diciptakan sama oleh Tuhan. Adapun beberapa kendala yang menyebabkan kita tidak sama itu bisa diminimalisir gitu, Bang. Iya. Jadi ada beberapa stigma yang hadir di masyarakat, baik itu di Eropa, di Asia, di Afrika, bahwa orang tunanetra itu tersisihkan, termarginalkan gitu. Iya. Nah, dengan beberapa contoh, misalnya dari Bang Dani yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pertuni Babel, itu mampu menginspirasi gitu ya. Awalnya Bang bisa jadi Ketua Pertuni Babel itu kayak gimana, Bang? Ada syarat tertentu atau kayak gimana, Bang? Iya. Jadi sedikit saya bercerita tentang sensor netra yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini ya. Saya sebenarnya sudah mengalami gangguan penglihatan itu sudah benar-benar total di tahun 2008 ya. Tahun 2008 itu memang saya sampai tahun 2013 saya masih banyak bermain dengan teman-teman orang pada umumnya ya, orang-orang awas, teman-teman saya sekolah dulu ya. Ada mereka kuliah di Universitas Babel ini ya, di STAI Babel. Jadi kegiatan-kegiatan mereka saya sering ikut ya. Nah, tapi setelah seiringnya perjalanan waktu di tahun 2011, tahun 2012 ya, saya ketemu sama salah satu teman-teman yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini ya, yang masalah gangguan penglihatan. Kalau dulu teman-teman tunanetra, sensor netra ini memang masih berkelompok-kelompok ya. Ini saya berbicara masa netra aja ya. Nah, jadi memang masih berkelompok-kelompok, mereka masih dihimpun dengan teman-teman yang ada di lapangan, kalau nggak salah namanya TKSK. TKSK itu apa itu, Pak? Tenaga sosial kecamatan ya. Nah begitu. Seiring berjalan waktu ya, karena teman-teman ketemu dari cerita satu orang ya dengan ke kita dan lain sebagainya,
ada teman-teman tunanetra itu, sensori netra itu ingin membentuk namanya organisasi, dan itu bingung organisasi apa yang mau kita cetuskan di Provinsi Bangka Belitung khususnya untuk sensori netra. Ya, akhirnya kita diajak kumpul, difasilitasi oleh teman-teman TKSK di lapangan. Akhirnya teman-teman itu ngumpul dari Bangka Induk, dari Bangka Tengah ya, khususnya Pangkal Pinang juga banyak ya. Di situ kita diskusi memusyawarahkan siapa yang ingin menjadi ketua pelaksana ya. Ya pertama kali karena kita belum definitif pada saat itu ya. Jadi seiring berjalan waktu kita cari informasi yang ada di Jakarta, teman-teman awas, teman-teman saya di Jakarta itu kita cari informasi tentang keberadaan Persatuan Tunanetra Indonesia ya. Sekaligus juga kita kerjasama dengan TKSK pada saat itu, juga dengan Dinas Sosial Provinsi ya. Akhirnya dari situ kita menemukan rupanya masalah sensori netra ini di Jakarta itu tidak seperti sensori netra yang ada di Pangkal Pinang ini. Jadi mereka bisa beraktivitas, bisa berbuat sebagaimana mestinya orang-orang pada umumnya. Nah, dari situ akhirnya kita kumpul, ada beberapa orang yang mencalonkan nama untuk dipilih. Ya, saya yang tidak tendensi apa-apa, saya datang karena saya juga baru ngumpul sama teman-teman itu. Entah kenapa ketika saya memberikan arahan atau perkenalan dan jadi mereka memilih saya pada saat itu sebagai pelaksana saja. Nah, setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, akhirnya kita informasikan ke pusat ingin membentuk organisasi yang namanya Persatuan Tunanetra Indonesia Babel ya. Akhirnya ada beberapa teman dari Bangka Induk, dari Bangka Tengah, Pangkal Pinang, termasuk juga utusan dari Pangkal Pinang lebih banyak ya, 3 orang. Kita pergi ke Jakarta ke DPP Pertuni pusat ya. Di situ kita ketemu sama ketuanya, kita ketemu sama anggota-anggota DPP. Akhirnya mereka menyupport. Nah, pada saat itu juga SK-nya keluar. Saya sebagai pelaksananya selama 3 tahun. Ya, itu SK-nya langsung dari Pertuni. Ya, dari DPP pusat. Nah, setelah itu seiring waktu 1 tahun kurang lebih ya, tahun 2018 itu akhirnya kita mengadakan musyawarah daerah di Provinsi Bangka Belitung. Alhamdulillah Dinas Sosial bantu memfasilitasi tempat ya. Jadi kita undang teman-teman yang dari Kabupaten Bangka Induk, ya Bangka Tengah, Pangkal Pinang, ya karena persyaratannya memang harus ada perwakilan dari 3 kabupaten. 3 kabupaten kota gitu. Ya, 3 kabupaten kota. Ya. Di situ kita memilih ketua definitifnya siapa. Ya, oke. Bang Denny, biasanya ini kalau misalnya kita termarginalkan itu kan susah untuk memotivasi. Maaf, saya teringat. Benar. Gimana Pak? Oke, benar. Nah, jadi misalnya Bang, Pertuni ini kan memfasilitasi beberapa kepentingan untuk orang banyak, khususnya tunanetra ya Bang. Ya. Nah, kira-kira kegiatannya apa Bang? Misalnya kegiatannya untuk memotivasi teman-teman gitu. Ya. Ya, sebenarnya kalau masa memotivasi ya, sebelum kita dilantik jadi ketua definitif ya kita sudah bergerak ya, tapi head to head ya. Kita datang ke teman-teman ya, kita kenalkan cara beraktivitas ya. Karena mungkin pada saat itu saya tuh sensori netra, tunanetra yang senang jalan-jalan ya, berkunjung ke tempat teman-teman. Karena masih pada saat itu banyak teman-teman yang awas masih kuliah datang ke tempat kita. Karena saya buka wallet juga di tahun 2010 itu, jadi banyak teman-teman yang datang. Oleh karena itu saya sering mendatangi teman-teman ya, baik di Bangka Tengah, di Pangkal Pinang ini ya. Dari situ saya kenalkan bahwa ada namanya tunanetra itu bisa beraktivitas secara mandiri lah dengan menggunakan ponsel dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya praktekkan, saya datangi keluarganya, kita anggap seperti keluarga lah, saudara lah ya. Jadi keluarganya sudah support, sudah mendukung, tinggal mental anaknya kita bangun. Iya, itu yang paling susah itu mengubah mental itu, mengubah mental anak. Untuk membangun mental anak itu sebenarnya teman-teman penyandang disabilitas mereka tuh punya semangat, punya mental. Cuman terkadang mereka bingung bagaimana caranya untuk mengerjakan, untuk beraktivitas dengan kondisi yang pada saat itu, dengan kondisi yang seperti itu ya. Karena
terus terang saya sendiri ketika mengalami gangguan penglihatan total 2008 itu, saya bingung bagaimana cara beraktivitasnya. Jadi saya memanfaatkan ponsel-ponsel yang tidak ada suaranya itu dengan menghafal nomor-nomor teman. Begitu juga SMS saya hafal. Jadi kalau untuk mengirim pesan saya bisa, tapi ketika ada pesan balasan saya nggak bisa karena ponsel saya belum bisa bicara pada saat itu. Sistemnya masih Ya, karena tidak ada informasi pada saat itu ya. Jadi saya mulai keluar dapat informasi dari satu orang ke satu orang. Akhirnya saya ke Jakarta, ke Jogja, ketemu sama teman-teman. Sampai saya alhamdulillah kalau Nokia Symbian itu saya bisa menginstal buat teman-teman, mengisi suara dan sebagainya. Dari situ alhamdulillah berkembang ya. Nah, setelah mereka menemukan aktivitas itu, ya mereka enak berbicara sesama mereka, ya. Ada bicara telepon dan lain sebagainya. Dari situlah mindset mereka mulai terbentuk, mulai berani untuk ngomong sama mereka, ya. Nah, jadi sebenarnya permasalahannya bagaimana kita memberi informasi keilmuan tentang kondisi yang itu supaya bisa berbuat. Itu aja yang saya rasakan. Nah, tapi memang ada mental-mental secara kerohanian yang saya tanamkan ya. Seperti Bapak bilang tadi, katanya semua manusia ini diciptakan sudah sempurna. Iya, ya. Di dalam surah Al-Mulk ayat 3 itu hal taro min futur, ya. Lihat dan lagi ciptaan mana yang tidak sempurna, kata Allah kan. Hal taro min futur. Oleh karena itu kita tanamkan kepada teman-teman kaum difabel ya, khususnya sensor netra itu, bahwa kita ini sudah sempurna. Kita hidup ini hanya menjalankan peran kita, kondisi kita, insya Allah bisa. Nah, saya lagi-lagi saya praktekkan kegiatan saya. Saya alhamdulillah dikasih kemudahan untuk buka warnet, ya, dikasih kemudahan untuk beraktivitas, bagaimana cara bergaul sama teman-teman biar teman-teman nyaman dengan kita dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa beraktivitas seperti mana. Artinya kita harus mempunyai kualitas, keahlian apa. Nah, alhamdulillah sering jalannya waktu ya, di tahun 2013, 14, 15 saya sudah mantap dengan alat bantu saya yaitu ponsel. Nah, ya ponsel, bisa WA, bisa YouTube. Nah, akhirnya saya belajar di situ semuanya, baca Quran, baca artikel dan sebagainya. Ya alhamdulillah. Jadi apa yang saya alami itu saya bagikan lagi sama teman-teman sensori netra. Ada almarhum Yudi Irwan itu saya datangin. Akhirnya kita sama-sama teman-teman organisasi juga kita jelaskan dia bisa main ponsel sendiri. Akhirnya ditawar oleh Pertuni Jawa Tengah untuk kuliah. Oke, begitu ya. Memang merubah mental itu susah ya. Ya. Merubah mental dan merubah mindset itu bukan perkara yang mudah ya, butuh tahunan dan butuh sedikit pencerahan ya. Ya. Nah, kira-kira Bang, kalau ada beberapa teman kita yang terkendala dengan hal-hal kayak gitu, tips triknya kayak gimana Bang? Ya. Selain dukungan dari keluarga ya, karena yang paling penting itu kan keluarga ya Bang, bagaimana memotivasi. Nah, tapi kalau misalnya dari lingkungan terluar, misalnya dari organisasi yang Abang pimpin sendiri, Pertuni itu tips triknya gimana Bang? Selain mendatangi gitu kan, karena keterbatasan itu kan dimulai dengan keahlian untuk berhubungan dengan dunia luar, itu satu Bang. Terus kedua, peran serta dari dunia usaha itu ada nggak Bang untuk membantu peran serta dari dunia usaha? Dunia usaha, misalnya dari CSR, ya, perusahaan gitu, untuk mengatasi masalah-masalah tunanetra kayak gini Bang. Iya, ya, oke ya, bagus ya pertanyaan Bapak Denny ya. Ya, memang triknya pertama kali bagaimana kita menanamkan kepercayaan diri terhadap teman-teman ya, teman-teman kaum difabel itu. Karena tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, secara umumnya memang mereka itu bingung bagaimana cara beraktivitasnya ya. Kalau seandainya ya baik lingkungannya, keluarganya ya, atau temannya, atau dinas sosial ya, misalnya memang gencar-gencar memberikan informasi ya, seperti kami lah ya, seperti kami ya, yang saya kan berbicara netra ya. Nah, seperti kami, kalau seandainya ya saya berpikir, tapi ini seandainya yang nggak baik, seandainya sudah terjadi ya, seandainya teman-teman netra itu kalau kita pertama memang triknya kita harus keluarganya ya. Saya alami memang harus keluarganya. Kalau dari teman-teman individunya tidak terangkat mentalnya ya, harus dari lingkungannya. Yang paling dekat itu adalah keluarganya, bisa jadi orang tuanya ya, kakaknya
ya. Kalau memang mereka tidak bisa terangkat, tidak bisa termotivasi untuk dirinya sendiri ya. Ya, oleh karena itu ya teman-teman yang ada di luar sana, kalau memang ada teman-teman difabel, coba lebih aktif lagi untuk mencari informasi. Oh, saudara saya ada seperti ini, datang ke dinas sosial atau datang ke organisasi-organisasi pertuni. Bagaimana sih caranya beraktivitas supaya anak saya bisa merasakan kehidupan seperti orang pada umumnya gitu. Ya tentu kita pahami juga bagaimana orientasi kehidupan kita pada akhirnya, nilai-nilai keagamaan, kerohanian, harus tenang intinya. Harus tenang. Ketika dia tenang, pasti akan mendapatkan solusi. Dan pada akhirnya hidup kita menjadi solusi pada akhirnya. Ya kan? Ketika ada ketenangan dalam keadaan apapun. Karena saya udah belasan tahun tidak bisa lihat, ya alhamdulillah. Ya, saya merasakan apa tadi judulnya? Aku dan kamu ya, Pak? Ya, aku dan kamu sama. Aku dan kamu sama, memang sama. Karena hidup ini kita hanya menjalankan peran. Aku dan kamu sama. Dalam arti katanya, kamu bisa berbuat sesuai dengan peran kamu, saya juga bisa berbuat sesuai dengan peran saya. Begitu. Jadi itu, ya itu harus kita dengung-dengungkan kepada kaum difabel. Ya, memang mereka butuh bukti terkadang kan. Nah, kita datangkan orang-orang yang sudah seperti Bapak sampaikan ini, yang punya berkualitas, yang punya kapasitas ya. Bukan hanya untuk cerita-cerita saja. Nah, datangkan orangnya seperti ini ya. Alhamdulillah Pak, saya di Pangkal Pinang ini saya datangin, dia melihat kondisi saya langsung dari keluarganya, khususnya keluarganya ya, lihat saya, Masya Allah, kok bisa seperti ini? Bisa, asal mau, punya semangat, punya ketenangan, punya prinsip dalam hidup, punya kerohanian ya, bersih ya. Kita dekatkan, pada akhirnya setelah kita paham seperti itu, orientasi hidup kita apa pada akhirnya? Bakal mati juga kan. Jadi orang hidup juga mati, orang sakit juga mati gitu ya, orang sehat juga meninggal. Oleh karena itu ya, kita harus angkat mental mereka, semangat mereka. Jangan sampai mereka semakin mengecil, semakin pesimis dengan kondisi itu. Nah, kita tanamkan peran-peran hidup kita masing-masing. Ada yang sakit ya, ada yang jadi dokter, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu peran semuanya. Kalau semua jadi dokter, siapa yang menjadi pasien? Ya kan? Sakit kalau gitu ya, Mas. Nggak ada ya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita bongkar cara berpikirnya. Nah, ketika kita sudah sampaikan itu, baru nanti dia akan bertanya, bagaimana dan kalau kayak gitu caranya. Ketika mereka sudah menyampaikan itu, ya kita tinggal bantu dari informasinya. Ini ponsel buat kamu telepon, cara-caranya seperti ini. Tapi diajarin, dia ngasih telepon tapi diajarin. Ya, alhamdulillah saya selama tahun 2013 itu, saya itu semangat sekali datang ke rumah teman-teman tunanetra itu buat nginstalin HP. Bahkan saya cari ponselnya itu, ini Bu ada ponsel, silakan harganya sekian, beli second gini, nggak ada yang barunya. Saya install, alhamdulillah dari komunikasi itu, akhirnya teman-teman itu bisa mengenal sama mereka, ya, bisa saling merasakan persaudaraan, mereka tidak sendiri sama mereka ya. Akhirnya ada juga yang menikah dari kegiatan-kegiatan itu, ya begitu. Inilah saya agak-agak ini ya, kemarin itu kenapa perkembangan tunanetra di Babel ini agak lambat, karena informasi ya, mungkin pada saat itu teman-teman TKSK mungkin belum menemukan bagaimana cara memberikan informasi seperti ponsel bicara dan sebagainya. Itu disampaikan tapi tidak didatangi HP-nya, cara installnya gitu ya. Jadi tahun 2017-2018 itu saya datang ke sini ketemu sama kasihnya pada saat itu, Ibu Sri Kusmala ya. Masih di sini Pak ya? Masih. Jadi kita sering berkegiatan bareng. Alhamdulillah saya kira untuk teman-teman sensorineta di Provinsi Bangka Belitung ini, khususnya Provinsi Babel ini, saya kira semuanya sudah bisa menunjukkan tidak minder lagi ya. Sudah bisa beraktivitas. Memang rata-rata mereka di rumah itu sebagai terapi pijat ya, tapi nggak apa-apa, yang terpenting mereka sudah punya semangat. Dari situ mereka sudah bisa mengenal, udah bisa jalan sendiri, bisa pesan Grab sendiri ya. Jadi itu loh Pak, jadi triknya memang harus pelan-pelan. Makanya saya berharap sekali kalau seandainya ya, atau instansi mana atau dinas sosial sendiri ya, mengundang semua kaum difabel itu
diundang ke dinas sosial ini, kita kasih namanya ilustrasi ya, apa maksudnya kajian-kajian yang memotivasi. Jangan dipabel aja, tapi keluarganya harus datang. Nah, nanti di situ ada pembicaraan yang untuk memotivasi semangat mereka, ya. Bisa jadi ini dari teman-teman di Babel juga yang punya berkapasitas ke Bapak tadi ya. Kita terangkan dari keluarga juga. Ya, harus ada namanya gerak-gerakan yang membuat mereka tuh bergejolak di dalam hatinya, ingin bangkit dari keterpurukan itu. Ya, yang menyentuh hati. Ya. Oke, misalnya tiga bulan sekali gitu ya. Nah, itu sangat bagus sekali kalau seandainya dinas sosial bisa melakukan kegiatan seperti itu ya. Oke, Bang Dani, jadi gini Bang, sesuai dengan amanah undang-undang bahwa harus ada 1% tenaga kerja disabilitas yang harus diserap oleh dunia usaha dan pemerintah maupun swasta itu ya, sektor usaha, sektor itu. Kemarin dinas sosial itu menyalurkan bakat teman-teman yang ada di Sungai Liat itu untuk jadi ini Bang, tenaga paruh kerja di balai dinas Semiat. Perikanan, balai dinas perindustrian Bang, dia desain itu dia karena dia tertarik ke Adobe Premiere dan pas kita lihat itu dia bagus kerjanya, maka Pak Gubernur langsung menginisiasi bahwa ini boleh kerja karena udah layak. Nah jadi landasan berpikir dan landasan kita untuk mengamankan undang-undang itu memang sudah ada di Babel dari saya lupa lagi namanya, ada itu siapa namanya, tapi memang itu udah kita kerjakan gitu. Nah itu memang jadi PR kita semua dan tidak hanya untuk menggedor di pemerintahan tapi di swasta juga tetap kita canangkan gitu, bagaimana kita memanfaatkan kelebihan teman-teman disabilitas ini untuk berkarir dan berkiprah di dunia usaha di sektor di swasta gitu Bang. Kalau yang kita bicara tadi tentang ponsel bicara tuh memang ini ya Bang, eye-catching gitu Bang ya, memang itu jembatan pembuka kita untuk tongkat panjang kita. Tongkat panjangnya Bang. Kalau tongkat dekatnya yang di tangan, yang panjangnya kayu. Itu nanti insya Allah Bang setelah podcast kita ini kan coba kita suarakan lagi gimana ke depannya, gimana amplified ke depannya, biar teman-teman yang ada di belakang YouTube ini mampu untuk mengaplikasikannya. Tadi Abang ngerukiah juga Bang ya? Iya. Kalau dari itu kan mulainya dari sisi rohani ya Bang ya. Wah, memang nggak orang normal juga nggak banyak bisa untuk rukiah Bang ya. Nah, disitulah bahwa peran kita memang harus menjalankan apa yang kita bisa ya Bang ya. Itu peran yang unik gitu Bang ya. Itu belajarnya kayak gimana Bang? Karena ngerukiah itu kan susah Bang ya. Gitu ya. Ya alhamdulillah ya di tahun 2015 itu saya coba untuk keluar dari Bangka, ketemu lagi sama teman-teman saya yang masih mondok di Gontor dulu. Nah, awalnya gitu ya. Jadi tahun 2015 saya stop, saya tutup usaha warnet saya. Saya sudah punya modal ya. Jadi saya udah bisa main ponsel ya. Nah, ini saya singgung lagi. Sebenarnya teman-teman tunanetra juga masih banyak yang belum fase ya, yang belum sempurna menggunakan ponsel itu. Seperti artikel, baca Quran ya. Makanya kalau memang udah bisa main ponsel itu, khususnya iPhone ya, lagi-lagi iPhone Pak, yang lebih efektif lebih mudah untuk digunakan oleh kaum difabel, khususnya netra ya. iPhone ya? iPhone. Jadi bisa baca Quran. Tapi kan kita beli yang second aja. Sampai sekarang saya belum pernah beli baru. Mungkin teman saya bisa beli baru. Kalau basisnya Android itu nggak ada ya? Bisa Android, cuman saya kalau memang untuk untuk lebih luas lagi karena kebutuhan untuk baca artikel, baca tulisan Arab, ya baca Quran, biar lebih mudah cara profesionalnya, memang saya sarankan iPhone. Kita beli aja iPhone yang second aja, yang kualitasnya seri 6, 6S, 7 itu udah dapat sekitar 2 juta, 2,5 juta. Dan itu ya alhamdulillah. Saya kalau baca Quran pakai HP bisa. Baca artikel juga bisa. YouTube, WA, Facebook. Ya, termasuk teman saya, Mbak Eka Fratri Topandi, dia bisa ngedit YouTube sendiri. Ya gitu kan. Nah, jadi memang luas. Sampai teman saya bisa sampai kuliah ke luar negeri kan itu karena teknologi Pak. Nah,
kita harus universal menyesuaikan itu ya. Nah itu saya singgung sedikit ya teman-teman tunanetra, silakan jadikan ponsel itu, alat komunikasi itu untuk menjadikan alat kita untuk menjadi orang yang berkualitas lagi. Ya ini pesan saya. Maaf tadi Bapak sampai saya apa yang mau dijawab tadi lupa saya. Oh masalah ruqyah ya. Masalah ruqyah. Ya sebenarnya ya ruqyah itu ad-doa li talabil syifa. Doa untuk meminta kesembuhan. Ya, baik itu penyakit medis. Ya, tentu kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, penyakit medis, penyakit metafisik, ya, penyakit hati dan sebagainya. Ya, karena Quran itu memang penyembuh, asyifa. Ya, asyifa. Kalau Bapak misalnya bilang susah, unik ruqyah. Sebenarnya ruqyah itu sangat mudah dan semua orang insya Allah bisa meruqyah. Semua orang bisa meruqyah. Makanya saya di sini dakwahnya ini bukan hanya untuk menggantungkan masyarakat, ya teman-teman di luar sana itu untuk diruqyah sedikit enggak. Ya, justru di sini dakwahnya Pak. Ya, saya ingin menerangkan bahwa ya ruqyah itu adalah doa. Jadi doa itu siapapun bisa, ya. Nah, memang ada yang hal-hal tertentu kita harus memahami Quran. Karena basic saya pondok, ya itu yang saya tekuni ya, ketemu sama teman-teman ya, teman-teman yang di Trans 7 ya, ustadz-ustadz yang sudah adik kelas saya, Ustadz Muhammad Faiza, Ustadz Azimah, Ustadz Fatan, kita ketemu di Bekasi kemarin. Kita adakan kegiatan Islamic Center Doro, mendatangkan Syekh dari Mesir. Di situ saya belajar lagi, menganalisa, mendiagnosa. Akhirnya memang guru-guru pertama saya adalah mereka, beliau-beliau yang ada di Jakarta itu. Tapi semakin kesini, akhirnya saya tidak bisa cara belajarnya seperti mereka. Karena mereka sudah bisa dibantu dengan alat penglihatan, itu mata ya. Nah, jadi saya sekarang ini lebih banyak prakteknya ke pasien-pasien saya. Di situ saya menemukan ilmu-ilmu baru, bagaimana saya nyaman untuk menemukan, mendiagnosa teman-teman penyakit ain misalnya kan. Apa itu ain? Nah, kita jelasin ain itu. Ada gangguan jin biasa, ada gangguan sihir. Nah, saya meneliti itu. Jadi alhamdulillah dengan keilmuan kita punya, dengan ya tetap ada merujuknya ya. Nah, sama teman-teman itu ya, kita tekuni itu ya alhamdulillah. Akhirnya kita lebih banyaknya itu pasien kita ke rumah itu bukan di ruqyah. Justru mereka ketika kita sampaikan keilmuan, informasinya ilmu seperti ini, mereka sudah nyaman terkadang. Sudah nyaman, sudah tahu ilmunya, tinggal dipraktekkan. Jadi kita cuman baca bismillah aja, Al-Fatihah yang mereka hafal aja, terkadang mereka aja yang membacakan itu. Ada reaksi, self healing ya, jadi bisa menyehatkan diri sendiri. Iya, yang tadinya bergejolak hatinya. Karena di dalam Quran itu kan, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Qur'an dari Tuhanmu. Wa syifaa'un lima fis sudur, penyembuh buat penyakit yang ada di dalam dada. Ya. Tapi jadi intinya begini kan, kalau saya bilang semuanya mulai dari niat. Kita malu niat. Gitu ya. Jadi niat yang harus dikuatkan, terus ada kemudahan yang bisa diteruskan dari dunia luar, dari keluarga gitu kan ya. Oke, Bang Denny, statement closing untuk teman-teman kita yang difabel, supaya dapat memberdayakan diri sendiri, supaya tidak berkecil hati, supaya tidak merasa termarginalkan gitu Pak. Apa kira-kira yang harus disampaikan Pak? Iya ya, buat teman-teman kaum difabel ya, teruslah berbuat, teruslah berkarya ya. Dengan kondisi seperti ini, insya Allah kita tidak sendiri ya. Kita tidak sendiri ya. Kita ini makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah menciptakan kita itu sudah mempunyai ketentuan masing-masing, termasuk peran kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah. Tinggal bagaimana kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah ya. Dengan demikian hati kita semakin tenang ya. Mengingat Allah, hati kita tenang. Dari situ kita akan mendapatkan solusi dalam tiap-tiap kehidupan kita ya. Janganlah kita memikirkan kondisi-kondisi kita
oh saya seperti ini, gimana. Jadi dia sudah tersihir, dia sudah mendoakan dirinya itu untuk dia bisa berbuat apa-apa. Harus tanamkan dalam pikiran itu, saya bisa seperti ini, lakukan dulu. Walaupun pada hasilnya itu dia bisa menyampaikan titik yang sesuainya, tapi dia sudah melakukan itu, sudah ada poin. Nah, untuk waktu-waktu yang akan datang dia akan bisa memperbaiki dari itu. Ya, teruslah melangkah, teruslah berjuang, jangan mudah untuk mundur. Ya, hadapilah hidupmu dan akuilah keberadaannya. Jangan sampai ya keadaanmu itu ya menguasai dirimu. Tapi jadikanlah semuanya itu sebagai berupa keikhlasan, pendidikan berupa keikhlasan, kesabaran dan pemahaman makna. Itu ya. Keterbatasan membatasi kita untuk lebih maju, bergerak maju begitu ya, Bang. Betul ya. Nah. Oke. Sahabat Gerbang Lensa, demikian bincang-bincang kita dengan Bang Dhani yang begitu banyak lebihnya daripada kurangnya, daripada orang-orang yang normal seperti kita. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita hari ini berguna, bermanfaat dan berfaedah. Bang Dhani, ini Gerbang Lensa ini tayangan perdana, Bang Dhani. Kalau boleh kita minta doanya supaya Gerbang Lensa ini lebih maju, lebih berkembang dan lebih berbobot. Cukup 2-3 menit gak apa-apa, Bang Dhani. Ya. Jadi saya kalau berdoa nggak perlu banyak lagi, karena saya merasakan bahwa hidup ini sudah mempunyai peran masing-masing. Kita doa yang singkat dari Rasulullah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma'u wa yukafi mazida. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan-amalan Engkau terima di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sahabat pemirsa, demikian podcast perdana kita dengan tamu Bang Dhani membahas tentang disabilitas tidak berpindah. Di SOS PMD belajar dengan minta berguru yang pandai. Oke Bang, selesai kita Bang. Oke, terima kasih.